Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nahari Ramadan. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Materinya tentang gerakan nasionalisme di Asia Afrika dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi. Langsung saja kita masuk yang slide pertama. Nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan yang populer berdasarkan pendapat warga negara. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampur adukan sebahagian atau semua elemen tersebut. Slide kedua. Sejarah lahirnya nasionalisme Asia Afrika. Nasionalisme Asia dan Afrika adalah aliran yang mencerminkan bangunnya bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa barat. Dengan demikian, nasionalisme Asia dan Afrika merupakan gerakan untuk menentang imperialisme dan kolonialisme bangsa barat. Nasionalisme negara-negara di Asia yang bangkit menentang kolonial antara lain terjadi di India, Filipina, Indonesia, Turki, Jepang, dan Cina. Sedangkan negara di kawasan Afrika yang mengembangkan ajaran nasionalisme antara lain Libya, Mesir, Angola, dan Afrika Selatan. B. Faktor gerakan nasionalisme Asia Afrika. Gerakan nasionalisme Asia Afrika pada dasarnya ditimbulkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, persamaan karakter dari sekelompok manusia, yang kemudian keinginan bangsa untuk hidup bersama dan bersatu yang didorong oleh rasa kesetiakawanan yang agung. Yang ketiga, rasa persatuan dan semangat kebangsaan dari sekelompok manusia yang ditinggal pada daerah yang sama. Perkembangan nasionalisme negara-negara Asia dan Afrika yang dilandasi oleh paham-paham di atas membangkitkan semangat bangsa Asia Afrika untuk mengembalikan harga dirinya yang hilang akibat penindasan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Kemudian nasionalisme pada Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad 19 dan abad 20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika, khususnya Indonesia. Nasionalisme tumbuh di Indonesia dimulai setelah munculnya Serikat Islam. Budi Utomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi elit sehingga tidak berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor nasionalisme Indonesia. Yang pertama, faktor dari dalam, internal, kenangan kejayaan masa lampau. Yang kedua, bersatunya negara-negara Asia dan Afrika sejak zaman dahulu kala. Kemudian munculnya golongan cendekiawan. Yang terakhir, paham nasional yang berkembang dalam politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian ada faktor dari luar atau eksternal. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Yang ketiga, munculnya paham-paham baru. Next slide. Tokoh-tokoh proklamasi Indonesia.
Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Yang kedua, Dr. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maeda saat itu. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Yang keempat, ada Fatmawati, istri dari seorang proklamator yang terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, ada Soekarni. Ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Domei. Yang keenam, ada Sayuti Malik, yaitu salah satu sebagai pengetik naskah. Yang ketujuh ada Latif Hedra Diningrat, yaitu ikut berperan dalam penaikan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Kemudian Laksamana Maeda, yaitu mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.